Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto begitu dinanti. Lalu apakah kehadiran Pramono Anung di Kertanegara menjadi sinyal sikap PDIP dalam Kabinet Prabowo Gibran? Kami bahas dalam Liputan 6 Talks. Perbincangan selengkapnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Liputan 6. Ramai diperbincangkan rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Dan tentu saja yang dibicarakan adalah terkait dengan kerjasama yang akan dijalin selama 5 tahun ke depan dalam pemerintahan. Nah, tentunya akan kita bahas apa saja sih yang jadi deal atau menjadi kesepakatan di antara keduanya. Tapi sebelumnya dari situ tentunya banyak sekali tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa pertemuan ini pasti terjadi dan akan terjadi deal. Atau artinya PDI Perjuangan akan merapat ke kekuasaan. Tapi apakah ini benar? Semuanya akan kita konfirmasi di sore hari ini di Liputan 6 Talks bersama saya Jati Dharma. Saya tidak sendiri, ada 3 narasumber yang sudah bergabung bersama saya melalui Zoom. Ada Mas Andi Wijaya, Wasekjen Partai Gerindra. Kemudian Mas Aryo Seno, juru bicara dari PDI Perjuangan. Dan juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Selamat sore mas-mas semuanya, Triple A nih. Sore Mas Jati. Oke. Mas Andi. Sore Mas Seno, Mas Adi. Sore Siap, ini menarik sekali pada hari ini kita akan membahas di hari ini 17 Oktober di saat Pak Prabowo sedang merayakan ulang tahunnya. Ini beredar informasi akan terjadi pertemuan dari 2 tokoh bangsa. Saya mau nanya dulu ke Mas Seno. Mas Seno, kalau kita lihat sebelumnya pertemuan terjadi ini ada ketika kemarin ya, Pak Prabowo sedang memanggil tokoh-tokoh untuk menjadi calon menteri ataupun calon wakil menteri, muncullah Mas Pram ke Kertanegara. Ini sebenarnya utusan dari Ibu Mega atau undangan dari Pak Prabowo? Ya, kalau kita melihat bahwa sejauh ini status Mas Pramono Anung tidak berubah, yaitu sebagai calon gubernur Jakarta yang diberi tugas dan amanat oleh PDI Perjuangan. Artinya kalau melihat sekian tahun ke belakang ada setidaknya 3 peran Mas Pram dalam konteks kemarin datang ke Kertanegara. 1 sebagai cagup, yang kedua adalah sebagai komunikator dari berbagai tokoh selama ini, baik Bu Mega, Pak Prabowo, bahkan punya kedekatan juga dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY. Lalu yang ketiga perannya adalah sebenarnya sebagai kabinet yang mana ini menjadi sangat penting informasi, pengetahuan maupun jaringan yang Mas Pram miliki dalam konteks mempersiapkan transisi masa kepemerintahan yang baru. Oleh karena itu kemarin peran Mas Pram adalah pertautan antara 3 itu. Dan dalam konteks ini saya rasa kemarin pertemuannya adalah dalam tujuan, dalam rangka memberikan suatu pesan dari Bu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, sekaligus menerima pesan dari Pak Prabowo. Jadi komunikasinya dalam konteks itu, bukan dalam konteks-konteks yang lain. Itu Mas Jati. Oke, saya mau beralih ke Mas Andi. Mas Andi, ketika itu terjadi di dalam rumah Pak Prabowo, yang Anda tahu informasinya apa pembicaraan yang dilakukan oleh Mas Pram? Pesan yang disampaikan kepada Pak Prabowo? Sebenarnya itu adalah komunikasi antara Pak Prabowo mewakili Gerindra dengan PDIP ya Mas ya. Kemarin kan ada beberapa rencana-rencana terkait dengan pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo, juga terkait dengan isi dalam anggota kabinet gitu. Jadi ya tidak jauh dari itu sebenarnya kemarin. Karena kan kemarin sudah direncanakan di antara tanggal 11 atau 12 Oktober, tapi mundur. Kemudian di tanggal-tanggal itu sudah ada agenda. Kemudian lanjutannya bahkan sampai hari ini pun sudah ada agenda. Jadi tidak jauh dari pembicaraan itu, gitu. Tidak jauh dari agenda tersebut. Gitu. Jadi kemarin adalah dari obrolan 2 partai aja ya, mewakili 2 partai, ya pesan dari Ibu Mega, kemudian disampaikan kepada Pak Prabowo, jadi Mas Pram membawa pesan itu, sekaligus membicarakan sesuatu hal yang strategis, di antaranya mungkin juga terkait dengan pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Begitu Mas. Strategisnya itu aja. Apakah dalam pertemuan kemarin sempat adakah
komunikasi langsung antara Pak Prabowo dengan Bu Mega melalui telepon misalkan, tapi melalui teleponnya Mas Pram gitu? Saya nggak dapat info ya kalau ada telepon, tapi dugaan saya sih nggak ada, karena kan itu memang sudah ada utusan resmi ya dari Bu Mega gitu. Jadi apa namanya, obrolannya seputar itu, dan itu sesuatu hal yang wajar terjadi. Bahkan pertemuannya juga singkat, nggak lama. Yang penting kan pesannya sampai gitu, bisa diterima, dan agenda lanjutannya kira-kira sudah sudah terjadwal, begitu aja sih Mas. Oke, jadi tentunya kita masih menunggu ya ini, karena dari Mas Adi dan juga Mas Seno tidak mau nge-spill nih kira-kira apa sih poin pembicaraan dan pesan yang disampaikan. Tapi kalau dari Mas Adi Praitno menangkapnya kehadiran Mas Pram ke Kertanegara seperti apa, Mas Adi? Ya, saya kira seperti yang disampaikan oleh sejumlah elit PDIP, bahwa Pramono Anung itu adalah messenger dari PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Pastinya ada pesan-pesan politik yang disampaikan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ya. Nah, yang kemudian menjadi rumit itu adalah kira-kira pesan apa yang disampaikan Pramono kepada Prabowo, itu yang saya kira tidak semua orang akan mengetahui secara detail ya, tapi paling mungkin ada rabaan-rabaan yang saya kira bisa ditafsirkan ya. Misalnya soal mungkin PDIP siap ya menjadi bagian kerjasama politik yang akan dibangun oleh Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang. Apakah kerjasama politik itu misalnya akan menyertakan kader-kader PDIP sebagai bagian dari kabinet, ataukah dalam bentuk yang lain, misalnya kerjasama politik itu dengan menyamakan persepsi dan kepentingan politik, misalnya dalam konteks alat-alat kelengkapan dewan misalnya. Itu adalah hal lain yang saya kira memang pastinya menjadi tafsiran-tafsiran ya soal kemungkinan pesan yang dibawa oleh Pramono Anung. Karena kalau mau jujur sebenarnya PDIP dengan Gerindra, kemudian Prabowo Subianto dengan Megawati tanpa bertemu sekalipun, kerjasama politik keduanya kan sudah mulai terjalin ya. Itu terbukti misalnya ketika tak ada revisi Undang-Undang MD3. Itu artinya apa? Hubungan Gerindra dengan PDIP baik-baik saja. Hubungan antara Prabowo dengan Megawati baik-baik saja. Karena kalau hubungan keduanya tidak baik-baik saja, pastinya revisi Undang-Undang MD3 itu diubah, dan posisi Ketua DPR tak lagi diberikan kepada PDIP sebagai pemenang pileg.